Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur terdapat sebuah bab yang menerangkan tentang hal-hal yang patut dilakukan pada hari Rabu terakhir bulan Shofar, yakni Rabu pungkasan. Ada sebuah bab di situ, ma yambaghi fi'luhu fil arba'il akhiri min Shofarin. Hal-hal yang penting dilakukan di hari Rabu terakhir atau Rabu pungkasan dari tiap-tiap bulan Shofar. Wa qala al-'allamatu Syekh Ad-Dairabi fi mujarrabatihi faidatun innahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 minal baliyat wa kullu dhalika fi yaumil arba'il akhir min Shofarin fayakunu dhalikal yaumu as'aba ayyamis sanah. Artinya Syekh Ad-Dairabi menjelaskan di dalam kitab Mujarrobatnya bahwa di tiap-tiap tahun akan turun 320.000 bala, akan turun 320.000 bencana, dan semua itu akan terjadi pada hari Rabu pungkasan dari tiap-tiap bulan Shofar. Maka hari itu disebut hari yang paling sulitnya di dalam satu tahun tersebut. Namun kaum muslimin dan muslimat tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, karena orang mukmin berkeyakinan bahwa al khairu wasyarru minallah, baik dan buruk adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai umat Islam dituntut untuk ikhtiar, untuk berupaya mencari sabab agar terhindar dari bencana-bencana yang akan diturunkan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-maqdur quddira bil asbab. Takdir itu adalah dirangkai, dipaket dengan sebuah sebab. Wa akbarul asbabi ad-du'a. Adapun sabab-sabab yang paling besar adalah doa. Untuk itu pada hari Rabu pungkasan ini kita dianjurkan berdoa agar terhindar dari mara bahaya yang Allah turunkan pada hari itu. Juga disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, Bismillahirrahmanirrahim. Zakara ba'du sholihina anna akhiru arbu'a fi Shofarin yaumun nahsun mustamir fayustahabbu ayyuqra'a fihi suratu Yasin. Faida wasala ila qawlihi ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim yukarriruha 313, kemudian berdoa. Artinya ba'dus sholihin menjelaskan bahwa pada hari Rabu pungkasan dari bulan Shofar disebut hari Naas. Kemudian disunnatkan pada hari itu membaca surat Yasin, dianjurkan membaca surat Yasin. Kemudian ketika sudah sampai pada firman Allah, salamun qawlan min rabbir rahim, diulang-ulang sampai 113. Kemudian berdoa. Seperti ini doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ashrif 'anna syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju minal ard innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini doanya. Setelah berdoa kemudian Yasin dilanjut sampai selesai. Ini merupakan salah satu cara agar terhindar dari mara bahaya atau bala.
Kemudian juga terdapat di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur ada sebuah keterangan, wa minal mujarrabati aidan anna katba hadzal wifqi sulasi ghairu matmusil hurufi wa manqutiha wa mahwahu wa syarba ma'ihi nafi'un jiddan lidaf'il balaya wal hifdzi minha. Termasuk ampuh untuk dilakukan pada hari Rabu pungkasan adalah menulis wifik yang bentuknya adalah kotak 3 dengan huruf yang terang, huruf yang berlubang harus jelas lubangnya, dan ditulis dengan tanpa titik, kemudian dilebur dengan air dan airnya diminum. Ini termasuk nafi'un jiddan lidaf'il balaya wal hifdzi minha, termasuk sangat bermanfaat untuk menolak bencana dan terlindung dari bencana. Adapun tulisan yang ditulis adalah 7 ayat yang berawalan salamun. Pertama, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ini yang ditulis. Kemudian bentuk tulisannya ini sudah saya tulis dengan bentuk gambar, tinggal mencontoh. Jadi ditulis dengan bentuk kotak 3. Kotak pertama ditulis lafaz Allah, kotak kedua latifun, kotak kedua bi ibadihi tapi tambah titik. Kemudian ada angka. Bentuk tulisannya tinggal dilihat pada gambar. Kemudian terkait dengan keyakinan kita sebagai umat Islam terhadap masalah bulan Shofar, kemudian masalah tiaroh, menganggap kesialan pada suatu benda, itu bagaimana penjelasannya? Berikut saya tampilkan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wala nau'a wala ghula wa yu'jibuni al-fa'lu. Ini lafaz ghula kalau bidhammi itu ismun, sebuah nama jin, sebuah nama. Kalau jadi lafaz ghula kalau di dhammah ini merupakan ismun, sebuah nama. Kalau dibaca fathah adalah masdar bimana bu'dun. Ini ghul ini adalah nama sebangsa jin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidak ada penyakit menular, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala diyarota, tidak ada kesialan, tidak ada hama, tidak ada burung hantu yang membawa sial, tidak ada nau, tidak ada ramalan bintang yang membawa sial, pun tidak ada ghul atau jin yang mendatangkan kesialan. Dan aku menyukai al-fa'lu. Al-fa'lu adalah optimis, berharap datangnya sebuah kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis adalah makna hadis tersebut di atas sebagai bentuk penolakan atau membatalkan apa yang telah diyakini oleh orang-orang jahiliyah, bahwa segala sesuatu semacam penyakit itu dapat menular dengan sendirinya. Keyakinan seperti ini adalah batil dan salah besar. Yang benar adalah bahwa hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki. Mendengar hal itu sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sekelompok unta berada di tengah padang pasir, kemudian masuklah ke dalamnya unta yang terkena kudis, kemudian menular ke unta yang lain." Maka Rasulullah SAW bersabda sebagai bentuk pengingkaran terhadap keyakinan mereka, "Lantas siapakah yang menularkan pada unta yang pertama? Wa ma'adal awal.
Siapa yang menjadikan unta yang pertama menjadi kudisan, maka yang menjadikan unta yang lain menjadi kudisan adalah yang menjadikan unta yang pertama menjadi kudisan. Jadi unta yang lain terkena kudisan itu karena Allah menghendaki unta-unta tersebut menjadi kudisan. Bukanlah unta yang pertama itu yang menjadikan dia berkudis, akan tapi karena Allah menularkan yang pertama kepada unta-unta yang lain. Jadi walhasil tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya kecuali Allah lah yang menghendaki. Versi orang jahiliyah mengatakan bahwa penyakit dapat menular dengan sendirinya. Oleh karena itu Nabi menjelaskan bahwa tidak ada penyakit yang dapat menular dengan sendirinya, akan tetapi Allah lah yang menjadikan penyakit itu berpindah. Adapun makna sabda Nabi wala tiarota, tiaro itu asal maknanya terbang. Tiaro itu disandarkan kepada kejadian sebuah burung yang terbang. Kebiasaan orang jahiliyah, kalau dia mau keluar pergi, maka dia langsung melihat burung dulu. Kalau burungnya itu terbang belok ke kanan, pertanda dia beruntung. Lalu dia melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi jika burung tersebut terbang kemudian belok kiri, maka dia merasa sial. Jadi dianggap pembawa sial burung tersebut. Jadi Nabi mengatakan wala tiarota, tidak ada kesialan dalam sebuah pemandangan. Tidak ada kesialan di dalam terbangnya sebuah burung. Jadi ini bentuk penolakan dari baginda Nabi terhadap keyakinan orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu kalau mau keluar langsung lihat burung, kemudian kalau terbang ke kanan dia merasa beruntung, kalau terbang ke kiri dia merasa sial. Lalu Nabi mengatakan tidak ada kesialan pada terbangnya sebuah burung. Dan jika dia keluar dari rumah kemudian tidak melihat burung terbang, maka dia mencari burung. Andaikan burung itu berada di sebuah pohon, maka pohonnya digerak-gerakkan agar terbang. Kemudian dia melihat, memandang terbangnya kemana. Itulah kejadian orang jahiliyah. Kemudian Nabi mengatakan wala tiarota, tidak ada kesialan dalam sebuah pemandangan, baik itu bentuk terbangnya burung ataupun yang lain, tidak ada kesialan. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik." Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kalian melihat apa yang dia benci, maka katakanlah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau, dan tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan disebutkan pula dalam sebuah hadis, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Qalu wa ma kaffaratu dzalika ya Rasulullah? Qal ayyakula Allahumma la khaira illa khairuka wa la tiyara illa tiyaruka wa la ilaha ghairuka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Barang siapa yang mengurungkan hajatnya, mengurungkan keperluannya karena merasa sial dengan adanya suatu benda, karena merasa sial dengan adanya sebuah kejadian, maka dia telah melakukan kesyirikan. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa kafaratnya jika dia melakukan? Apa tebusannya?" Beliau menjawab, kafaratnya adalah mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuka wa la tiyara illa tiyaruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah,
Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan engkau, dan tidak ada kesialan kecuali dari engkau yang telah engkau tetapkan, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Itulah tentang masalah tiaroh, atau menganggap sebuah kesialan yang disandarkan pada sebuah kejadian. Kemudian tentang makna hamah. Hamah adalah bermakna burung hantu, yang oleh orang jahiliyah diyakini apabila burung hantu tersebut hinggap di atas rumah, maka orang jahiliyah berkeyakinan orang yang ada di rumah tersebut akan meninggal. Kemudian Nabi membatalkan dan menghapuskan keyakinan mereka tersebut dengan mengatakan wala hamada, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Jadi semua itu adalah takdir dari Allah, atas kehendak Allah. Kemudian tentang makna wala sofaro. Makna wala sofaro ini berangkat karena orang jahiliyah berkeyakinan bahwa bulan Safar termasuk bulan yang mendatangkan kesialan. Lalu Nabi mengatakan wala sofaro, tidak ada bulan Safar yang menimbulkan kesialan. Jadi tetap kembali bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mana an-nau. An-nau adalah bentuk tunggal dari jama' al-anwa yang berarti bintang. Dahulu kala zaman jahiliyah merasa sial dengan sebagian bintang. Oleh karena itu Rasulullah membatalkan keyakinan tersebut dengan mengatakan wala nau'ah, tidak ada bintang yang mendatangkan kesialan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Dia menciptakan bintang-bintang tersebut untuk 3 hal. 1, sebagai hiasan langit. 2, alat untuk melempar setan yang mencuri berita dari langit. Dan yang ketiga, sebagai tanda arah mata angin, baik di darat maupun di laut. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan telah kami hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya pelempar bagi setan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam ayat lain, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya sebagai petunjuk dalam kegelapan, baik di darat maupun di laut. Surat Al-An'am ayat 97. Kemudian di ayat lain Allah berfirman wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan Dia ciptakan tanda-tanda atau petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Itulah tentang masalah makna nau. Kemudian makna gul. Adapun gul adalah nama dari bangsa jin yang mengganggu manusia di padang pasir dan menyesatkan mereka-mereka yang melintas di jalan tersebut, dan juga menakut-nakutinya. Dahulu kala orang jahiliyah berkeyakinan bahwa jin tersebut dapat melakukan menyesatkan manusia yang melintas dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi Islam datang untuk membatalkan keyakinan orang jahiliyah bahwa jin di dalam melakukan hal tersebut bukan dengan kekuatannya sendiri, akan tetapi atas kehendak Allah. Nabi bersabda, "Idza taghawwalatil ghilanu fanadu bil adhani." Apabila setan atau jin menakut-nakutimu, maka kumandangkanlah adzan. Arti hadis di sini adalah dengan menyebut nama Allah dapat mengusir mereka para jin. Demikian juga berlindung dengan kalimat Allah juga dapat mengusir dari gangguan-gangguan jin. Kemudian yang terakhir adalah tentang pengertian al-fa'lu. Nabi bersabda wa yu'jibuniyal fa'lu. Kemudian tentang makna al-fa'lu,
yang disabdakan oleh Nabi, wa yu'jibuniyal fa'lu, saya adalah kagum atau suka terhadap fa'lu. Fa'lu itu adalah optimis atau berharap datangnya sebuah kebaikan. Fa'lu itu adalah perkataan baik kemudian yang mendengarkan senang. Senangnya itu, senang mendengar kebaikan itu tersebut dianggap fa'lu, adalah optimis, berharap akan datang sebuah kebaikan. Jadi suatu contoh, jika terjadi pada seseorang yang sedang sesat, kemudian dia mendengar kata-kata huda. Huda itu maknakan petunjuk. Dia senang, berharap dia mendapatkan petunjuk. Jika dia dalam keadaan kesulitan, kemudian dia mendengar kata-kata yusron. Yusron itu gampang, mudah. Dia senang dengan kata-kata itu karena berharap datangnya kemudahan. Dan juga yang lain-lainnya.